Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang super unik, di mana kue ini merupakan dua perpaduan rasa, yaitu coklat dan keju, dengan tekstur yang lembut dan lumer untuk toppingnya, dan super fluffy di bawahnya. Cake ini sendiri terinspirasi dari salah satu oleh-oleh Surabaya yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ya, untuk nama cake-nya sendiri, ini adalah coklat chiffon cheese brulee. Perpaduan manis dan gurih dari coklat dan keju memang bikin nagih ya. Jadi tunggu apa lagi? Cus kita buat. Step pertama, kita buat coklat chiffonnya terlebih dahulu. Agar rasa coklatnya mantap, aku pakai Safe Made Dark Coklat Compound, yang dimana akan aku lelehkan bareng bahan-bahan yang lainnya. Agar lebih mudah leleh, cincang kasar terlebih dahulu coklatnya dengan berat 35 gram. Lalu tambahkan 55 gram susu cair, 30 gram minyak sayur, dan 15 gram Safe Made Cocoa Powder. Cocoa powder satu ini memiliki cocoa fat yang tinggi, tentunya bakal membuat cake kita makin coklat. Semua bahan-bahan ini kita lelehkan dengan teknik double boiler atau ditim sampai semuanya meleleh sempurna. Nah, setelah meleleh sempurna kayak gini, angkat dan dinginkan. Setelah bahan-bahan yang kita lelehkan suhunya sudah hangat, selanjutnya kita campurkan dengan kuning telur. Di sini aku pakai 4 butir telur, pisahkan kuning dan putihnya. Pastikan di bagian putihnya tidak tercampur bagian dengan kuning telurnya ya, karena nanti bagian putihnya akan kita buat mereng. Ini bakal ngaruh banget kalau kita buat mereng, di mana tidak boleh sama sekali terkandung lemak di dalam mereng tersebut, agar hasil merengnya kokoh dan stabil. Nah, 4 butir kuning telurnya kita campurkan dengan bahan-bahan yang sudah dilelehkan. Aduk rata cukup menggunakan whisker. Selanjutnya baru kita bisa masuk bahan-bahan yang lainnya. Setelah tercampur rata, kita masukkan 70 gram tepung terigu protein rendah agar tekstur kuenya lebih fluffy. Masukkan juga seperempat sendok teh garam dan setengah sendok teh kis baking powder. Kis baking powder ini merupakan baking powder double acting yang akan membantu kuenya mengembang dengan baik. Semua bahan-bahan ini kita saring terlebih dahulu, setelah itu baru diaduk rata semuanya. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, sisihkan dulu, karena sekarang kita akan kocok putih telurnya. Untuk wadah yang digunakan putih telur ini, pastikan gak ada air ataupun lemak ya. Jadi lebih baik menggunakan wadah yang terbuat dari kaca ataupun stainless steel. Tadi aku juga kasih 1 sendok teh cuka atau air lemon atau juga bisa menggunakan air jeruk nipis. Dan setelah berbusa kayak gini, baru kita masukkan gulanya secara bertahap. Untuk gulanya aku bagi menjadi 3 kloter, di mana setiap setelah memasukkan gula, mixer terus dengan kecepatan rendah hingga gulanya larut. Setelah larut baru masukkan gula yang kloter berikutnya, dan lakukan hal tersebut sampai gulanya masuk semua ke dalam adonan. Nah, setelah gulanya larut, naikkan kecepatan mixer hingga yang paling tinggi, lalu lanjutkan memixer hingga membentuk jambul melengkung kayak gini. Setelah itu kita campurkan kedua adonan ini. Nah, adonan putih telur ini kita lembutkan terlebih dahulu, lalu masukkan sepertiga jumlah dari adonannya ke dalam adonan kuning telur. Di sini kita akan buat kuning telurnya memiliki tekstur atau konsistensi yang sama dengan adonan putih telur, agar ketika dicampur nanti lebih mudah tercampur rata. Aduk dengan teknik folding atau lipat. Di sini aku menggunakan mixer agar lebih mudah untuk mencampurnya. Kalau ketika tercampur rata masih ada putih telur kayak gini, ini nggak masalah ya karena akan kita aduk bareng berikutnya dengan adonan yang lebih banyak. Saranku untuk awal-awalnya pakai whisker aja, karena jari-jari pada whisker ini akan memudahkan kita untuk mencampurkan putih telurnya. Nah, setelah dirasa cukup tercampur rata, ganti pengaduknya menggunakan spatula untuk memastikan semua putih telurnya sudah tercampur rata. Nah, untuk loyang yang aku gunakan, di sini aku pakai loyang bongkar pasang atau loyang sifon, ukuran 18 cm tanpa diolesi apapun, agar ketika dipanggang nanti sifonnya dapat mengembang dengan baik dengan cara mencengkram sisi-sisi adonan loyang. Nah, setelah masuk semua kayak gini, hilangkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap dengan cara memutarkan lidi seperti ini. Setelah itu, hentak-hentakan sekitar 3-4 kali untuk melepaskan gelembung udaranya. Jadi nanti pori-pori sifonnya lebih kecil jadi lebih cantik hasilnya. Nah, di sini aku sudah panaskan oven kurang lebih selama 10-15 menit sebelum adonannya masuk. Selanjutnya panggang dengan suhu dan waktu yang udah kutulis ini. Di sini aku pakai api atas bawah ya. Nah, setelah matang langsung dinginkan dengan posisi terbalik kayak gini. Ini fungsinya agar adonan sifon tetap tinggi, gak begitu kempes setelah dingin. Nah, setelah benar-benar dingin baru kita keluarkan dari loyangnya dengan cara diseset pinggirannya kayak gini. Nah, ini sifonnya udah jadi. Selanjutnya akan kita buat cekungan di atasnya untuk menampung kejunya.
Jadi di sini akan aku kasih pemberat dengan diameter yang hampir sama dengan diameter kuenya. Lalu diamkan selama 30 menit agar tercipta lengkungan yang kokoh. Nah, untuk kejunya di sini aku menggunakan Chef Made Cheese Pasta dengan karakteristik rasa yang lebih gurih, tapi tetap ada slight rasa manisnya. Aromanya juga harum dan teksturnya lembut, jadi mudah diaplikasikan untuk isian maupun topping. Setelah itu tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, 1-2 sendok makan gula, 1 kuning telur, dan semua bahan-bahan ini kita larutkan dalam 130-150 gram susu cair. Untuk satuan susunya ini aku pakai gram karena susunya ini ditimbang ya teman-teman. Terakhir tambahkan 1 sendok teh maizena untuk mengentalkan teksturnya. Nah, setelah semuanya tercampur rata kayak gini, selanjutnya kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga mendidih dan mengental kayak gini. Nah, untuk kejunya ini kita bisa saring agar lebih lembut. Setelah itu dinginkan sampai suhu ruang sambil ditutup permukaannya dengan plastik wrap kayak gini biar nggak berkulit. Nah, kalau suhu kejunya udah sama dengan suhu ruang, kejunya tinggal kita tuangkan ke atas sifon yang udah kita buat cekungan tadi. Nah, untuk brulenya taburkan sedikit gula di atasnya untuk membuat efek burn dan karamel. Untuk ngebrulenya sendiri aku pakai torch ya teman-teman. Kalau teman-teman gak punya bisa memanggang cake ini selama 10-15 menit dengan api atas untuk suhunya sekitar 180-190 derajat Celcius hingga permukaannya coklat keemasan dan terlihat terbakar kayak gini. Dan coklat chiffon cheese brulee-nya siap untuk disajikan. Wah, kelihatan banget ya betapa lumer kejunya dan betapa lumer serta lembut sifonnya. Pokoknya kalau udah makan ini tuh nggak berasa deh. Karena perpaduan coklat dan keju itu memang bener-bener bikin nagih dan nggak ngebosenin di lidah. Tampilannya juga kelihatan mewah banget, cocok banget untuk jadi sajian atau bahkan ide jualan terbaru. Jadi yuk buat di rumah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.